Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan H-3 menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bab 3945 sampai bab 3948. Melihat Ye Junlin aman dan sehat, terutama ketika ada banyak mayat di tanah di sekitarnya, Xiao Feng diliputi keterkejutan dan kebingungan. Xiao Feng merasa sulit untuk menerima bahwa penguasa Balai Api Ilahi Matahari dan Bulan sebelumnya telah menyimpulkan bahwa Ye Junlin telah meninggal. Tetapi ketika Xiao Feng melihat guntur langit yang menakutkan berkumpul di langit menuju inti lembah pemakaman naga, dia juga merasa bahwa tuannya dalam bahaya. Xiao Feng bersikeras memasuki area inti hanya untuk memastikan situasinya. Xiao Feng sebenarnya tidak memiliki harapan bahwa Ye Junlin bisa bertahan. "Kenapa? Kamu masih berharap sesuatu akan terjadi padaku?" kata Ye Junlin sambil tersenyum. Ye Junlin sudah menebak mengapa Xiao Feng datang ke sini. Dia hampir bisa menyimpulkan bahwa Xiao Feng datang ke sini untuk mengkonfirmasi informasinya. Faktanya, sebagian besar, inilah salah satu alasan mengapa Ye Junlin tidak membunuhnya setelah perbuatan Xiao Feng terungkap. Xiao Feng memiliki cinta yang sangat dalam kepada tuan dan muridnya, dan sebagian besar pemberontakan yang dia lakukan dihasut dan dirancang oleh Gong Qianqiu di belakang punggungnya. Bagaimana bisa? Xiao Feng buru-buru menyangkal. Semakin baik Ye Junlin memperlakukannya, semakin besar penyesalan yang dirasakan Xiao Feng jauh di dalam hatinya, dan semakin dia merasa tidak mampu menghadapi tuannya. "Datang dan berdirilah di sini agar tidak disambar petir lagi nanti." Xiao Feng dengan cepat mendekati Ye Jun. Faktanya, dia juga menemukan bahwa Tian Lei berhenti menyerang Ye Junlin dan yang lainnya, dan dia bingung. Guntur langit itu sepertinya takut pada Ye Junlin. Mereka jelas-jelas jatuh secara langsung, tapi berbalik dan menyerang di tempat lain. "Tuan, apa yang terjadi dengan orang-orang ini?" Xiao Feng bertanya sambil menunjuk ke mayat di tanah. Ye Junlin dengan singkat memberitahu Xiao Feng apa yang terjadi. Semakin banyak Xiao Feng mendengarkan, dia menjadi semakin terkejut. Tanpa diduga, sang master benar-benar bisa mengguncang guntur terkuat dan menjadi satu dengan area ini. Terutama di kolam dingin ini, banyak material surgawi dan harta duniawi ditemukan, dan begitu banyak senjata ajaib tiada taraf juga dipalsukan. Penglihatan sebelumnya tentang langit dan bumi juga dipicu oleh senjata ilahi yang tiada taranya. "Selamat, Guru, karena telah meningkatkan kultivasimu lagi." Xiao Feng berkata dengan tulus. Telah lama berada di reruntuhan Kunlun, Xiao Feng memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekejaman di sini dan pentingnya memiliki kekuatan yang kuat. Selain itu, Ye Junlin telah membuat musuh di mana-mana sebelumnya. Xiao Feng memang sangat mengkhawatirkan keselamatan Ye Junlin, dan kini dia akhirnya bisa merasa lega. Bahkan lebih dari selusin ahli top dari kamar dagang Zijin dengan mudah dibunuh oleh Ye Junlin, apalagi orang biasa lainnya. "Saya khawatir tidak banyak orang di reruntuhan Kunlun yang bisa menjadi ancaman bagi Ye Junlin." Xiao Feng dengan tulus berbahagia untuk Ye Junlin. Ye Junlin berkata dengan suara yang dalam, "Xiao Feng, apa rencanamu selanjutnya? Mengapa kamu tidak tinggal bersamaku saja?" Meskipun dia memiliki sikap pasrah terhadap Xiao Feng sebelumnya, Ye Junlin masih mengkhawatirkan mantan murid kesayangannya. Secara khusus, Xiao Feng menjadi terobsesi untuk menyerap keterampilan orang lain untuk meningkatkan kultivasinya. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat dia akan menjadi terobsesi. Dan jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat Xiao Feng akan menjadi sasaran banyak sekte. Jika dia mengikutinya, dia bisa menarik Xiao Feng kembali dari tepi tebing. "Tidak perlu, Tuan, saya ingin berjalan sendiri sepanjang sisa perjalanan." Xiao Feng menolak begitu saja. Dia datang ke area inti lembah naga hanya untuk memastikan keselamatan Tuan Ye Junlin. Sekarang Ye Junlin aman dan sehat, Xiao Feng merasa tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Adapun kebencian Gong Qianqiu, dia ingin menyelesaikannya dengan tangannya sendiri. "Tuan, jika saya tidak punya pekerjaan lain, saya akan pergi dari sini dulu." Ye Junlin menghela nafas pelan dan berkata, "Ya, karena kamu sudah membuat keputusan,
aku tidak akan memaksamu. Tapi masih sangat sulit bagimu untuk meninggalkan lembah pemakaman naga sendirian. Tanpa Yunzu yang menahanmu, hampir mustahil bagimu untuk menahan pemboman guntur di area inti. Xiao Feng tetap diam. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan Ye Junlin adalah benar. Frekuensi pemboman guntur di area inti lebih tinggi dan tingkat kematiannya lebih besar. Dengan Yunzu sebagai penahan utama, Xiao Feng mampu memasuki area inti tanpa bahaya apapun. Jika tidak, dengan tingkat kultivasi Xiao Feng, dia akan dihancurkan oleh guntur. Mari kita lihat. Ada banyak artefak pengendali guntur di perahu awan kamar dagang Zijin ini. Kamu seharusnya bisa menanganinya dengan beberapa. Dan kamu juga harus menyimpan materi surgawi dan harta duniawi ini. Selalu melahap keterampilan orang lain dan akhirnya kehilangannya. Inferior. Kekuatan Tianchai dibawa lebih murni, dan serangan balik pada tubuh akan jauh lebih kecil. Kata Ye Junlin setelah beberapa saat, Xiao Feng tidak menolak kebaikan Ye Junlin kali ini. Tuan, saya pergi. Setelah Xiao Feng mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Begitu dia meninggalkan area energi tempat Ye Junlin berada, dia dibombardir oleh guntur yang sangat kuat. Xiao Feng buru-buru menggunakan senjata petir, yang sering menyelamatkannya dari kematian, dan segera menghilang dari pandangan Ye Junlin dan yang lainnya. Suara mendesing, Xiao Feng bergerak maju secepat kilat. Suara guntur di telinganya dan tekanan untuk menghancurkan dunia dan menghancurkan dunia membuat hatinya merinding. Baru setelah kami meninggalkan area inti, frekuensi sambaran petir turun secara signifikan. Aku benar-benar bisa menangani guntur di area non-inti. Xiao Feng bergumam pada dirinya sendiri, dan kemudian membuang semua artefak dan material surgawi serta harta duniawi yang diberikan Ye Junlin padanya. Tuan, saya ingin membalas dendam sendiri, dan saya menghargai kebaikan Anda. Xiao Feng adalah orang yang keras kepala. Dia dulu memasuki area inti dengan Yunzu, tetapi sekarang dia telah keluar dari area inti dengan bantuan artefak kamar dagang Zijin. Adapun apakah Anda dapat bertahan dari pemboman guntur di area non-inti, itu tergantung pada kemampuan Anda. Bahkan jika Anda dibacok sampai mati, Anda pantas mendapatkannya. Ledakan, awan gelap melonjak, kilat bergemuruh, dan guntur jelas mulai berkumpul ke arah Xiao Feng. Tidak disarankan untuk tinggal di sini dalam waktu lama. Xiao Feng tidak lagi ragu-ragu sama sekali dan dengan cepat bergerak menuju pinggiran lembah pemakaman naga. Sisi lain, Ye Junlin tidak terkejut karena Xiao Feng ditinggal sendirian. Xiao Feng awalnya adalah orang seperti itu. Apalagi setelah kejadian Gong Qianqiu, karakternya semakin paranoid, bahkan sampai putus asa. Biarkan dia pergi, kata Ye Junlin pelan. Selanjutnya, Ye Junlin mengunjungi Yunzu secara mendetail, terutama untuk mendapatkan pemahaman mendetail tentang struktur dan prinsip penerbangannya. Ketika saya melihat Yunzu Ye Junlin sebelumnya, saya sangat penasaran apakah ada peluang penelitian yang bagus. Selama periode ini, Ye Junlin tiba-tiba mendapat ide. Berdasarkan prinsip terbang Yunzu, dia bisa membuat sejumlah sepatu bot cepat. Sepatu bot cepat juga bisa fokus pada kecepatan. Baik digunakan untuk pertarungan frontal atau untuk melarikan diri, sepatu itu bisa memainkan peran yang sangat penting. Ye Junlin menyentuh dagunya dan berpikir, sepatu bot jalan cepat dapat menggunakan tulang kuasi ilahi sebagai bahan utamanya, dan ada banyak bahan pembantu di Yunzu. Tanpa melanggar rencana awal, sepatu berjalan tersebut bisa diproduksi secara massal. Ini akan sangat membantu dalam meningkatkan efektivitas tempur komprehensif personel inti kita. Kecepatan dan kekuatan adalah atribut paling penting dari efektivitas pertempuran. Menguasai keduanya adalah cara yang harus dilakukan. Ye Junlin berkata pada dirinya sendiri, pada saat yang sama. Kamar dagang Taiyi tidak menemukan jejak cloud bot kamar dagang Zijin lagi, seolah-olah menghilang begitu saja. Pada awal periode, mata-mata kamar dagang yang bertanggung jawab mendeteksi berita di pinggiran juga tidak memiliki petunjuk. Tentu saja, pada awalnya mereka tidak memikirkan lembah pemakaman naga, karena berdasarkan keadaan masa lalu, kamar dagang Zijin tidak mungkin tertarik pada tempat sekecil itu.
Terlebih lagi, tim kamar dagang Zijin yang mengangkut sumber daya budidaya seringkali melewati lembah pemakaman naga, dan orang-orang yang menyertainya pada dasarnya bahkan tidak melihatnya. Berita ini juga disampaikan langsung kepada Wei Suyang yang segera mengeluarkan perintah untuk terus memperhatikan berita Yunzu dan segera melaporkannya jika muncul. Kamar dagang Zijin, pejabat senior inti kamar dagang Zijin, yang dipimpin oleh Huang Fu Hongsheng, juga menunggu dengan cemas. Tetua Agung telah memimpin orang-orang ke lembah pemakaman naga selama 3 hari, dan menurut akal sehat, inilah saatnya untuk kembali. Bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, setidaknya inilah waktunya untuk mengirimkan kembali berita tersebut. Tentu saja, Huang Fu Hongsheng juga berinisiatif mengirim pesan untuk menanyakan situasinya, tetapi seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan dia tidak mendapat tanggapan apapun dari sesepuh agung. Di ruang pertemuan, Huang Fu Hongsheng duduk di tengah dan bertanya dengan wajah serius, "Apa pendapat Anda tentang ini?" Banyak pejabat senior kamar dagang Zijin tidak pesimis dan dengan cepat memberikan spekulasi yang relevan. "Presiden, jangan khawatir. Meskipun lembah terkubur naga itu terpencil, itu masih merupakan tempat yang sepi. Tetua Agung dan yang lainnya mungkin tidak dapat mengirimkan pesan mereka. Guntur di lembah terkubur naga dapat menyebabkan medan magnet di dalamnya. Jika tidak stabil, senjata ajaib secara alami akan terpengaruh dan tidak dapat mengirimkan pesan secara normal. Mungkin para tetua dan yang lainnya akan kembali besok, tapi dia masih sedikit gelisah. Kalau begitu mari kita tunggu beritanya." Karena semua orang berpikir begitu, Huang Fu Hongsheng merasa bahwa sebagai kepala keluarga, dia tidak bisa mengacaukan posisinya. Namun, 7 hari telah berlalu, dan masih belum ada kabar dari tetua agung dan lainnya. Hal ini membuat para petinggi kamar dagang Zijin yang sebelumnya optimis menjadi cemas. Ketika ada yang tidak beres, pasti ada monster, ini adalah kebenaran abadi. Presiden, Tetua Agung dan timnya memiliki total 17 ahli top. Bahkan jika sebuah sekte besar muncul, mereka dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Bahkan jika mereka dikepung dan ditindas oleh banyak pihak, Tetua Agung dan yang lain pasti bisa lolos tanpa cedera. Secara logika, kita tidak akan menghadapi kejadian yang tidak terduga. Cabang kota Longyang bukanlah tandingan tim kami. Semua orang mengutarakan pendapatnya. Saya cemas, tapi saya masih tidak percaya bahwa kekuatan apapun dapat menjadi ancaman bagi tim yang dipimpin oleh tetua yang hebat. Huang Fu Hongsheng mengerutkan kening, dan dia juga bingung. Apakah ini ancaman yang ditimbulkan oleh lembah pemakaman naga itu sendiri? Apakah ada di antara kalian yang pernah memasuki lembah pemakaman naga? Huang Fu Hongsheng bertanya dengan tenang. Semua orang menggelengkan kepala. Sebagai pemimpin tertinggi kamar dagang Zijin, bagaimana mereka bisa peduli dengan tempat terpencil seperti lembah pemakaman naga? Presiden, hal yang paling mengancam di lembah pemakaman naga adalah pemboman Guntur. Tetapi Tetua Agung dan yang lainnya menaiki perahu awan Guntur. Ya, Presiden, perahu awan Guntur memiliki perlindungan anti Guntur yang sangat kuat. Perisai, saya pikir guntur langit yang datang ke lembah pemakaman naga tidak akan menimbulkan ancaman apapun. Terlebih lagi, para tetua dan yang lainnya juga membawa banyak senjata sihir pengendali petir, jadi perlindungan diri tidak menjadi masalah. Bukankah kita akan mengirim seseorang untuk memeriksanya? Huang Fu Hongsheng mengusap alisnya, lalu melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar semua orang diam. Jika tidak ada kabar dari Tetua Agung dan yang lainnya besok, saya secara pribadi akan memimpin sejumlah besar pasukan ke lembah pemakaman naga untuk memeriksa situasinya. Huang Fu Hongsheng membuat keputusan akhir dengan suara keras. Ya, semua orang berkata serempak. Ketika Huang Fu Hongsheng melihat semua orang bersiap secara terpisah, dia juga mengeluarkan perangkat komunikasi dan mengirim pesan pertanyaan lagi kepada sesepuh agung. Sisi lain, Gongsun Yueying, yang sedang menghitung jenis material surgawi dan harta duniawi yang dibawa di Yunzu, tiba-tiba menemukan instrumen magis seukuran pelat tembaga mengeluarkan suara mendengung. Ada apa? Murong Kingsui juga menyadari sesuatu yang aneh dan bertanya.
Gongsun Yueying mengambil senjata ajaib itu dan melihat beberapa baris kata-kata kecil muncul di atasnya. Bagaimana kabarmu sekarang? Kembalilah segera setelah kamu mendengar beritanya, Huang Fu Hongsheng Liu. Apakah kamu menemui masalah, Huang Fu Hongsheng Liu? Apakah kamu masih hidup? Jawab dengan cepat, Huang Fu Hongsheng Liu. Gongsun Yueying dapat dengan jelas merasakan bahwa orang yang mengirim pesan tersebut menjadi semakin cemas. Siapakah Huang Fu Hongsheng? Murong Kingsue bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih di dalam sekte tersebut, dan semua pengetahuannya tentang dunia luar berasal dari perkenalan dari para tetua sekte tersebut. Murong Kingsue tahu tentang kamar dagang Zijin, tapi dia tidak tahu banyak tentang para pemimpinnya. Gongsun Yueying berkata dengan sungguh-sungguh, sejauh yang saya tahu, Huang Fu Hongsheng adalah presiden kamar dagang Zijin cabang kota Wandao. Dan cabang kota Wandao juga menduduki peringkat kedua di antara seluruh kamar dagang Zijin. Jadi Huang Fu Hongsheng, dia memiliki kekuatan yang besar. Sampai batas tertentu, pandangan Huang Fu Hongsheng dapat secara langsung mempengaruhi arah pengambilan keputusan seluruh grup kamar dagang Zijin. Murong Kingsue terkejut, dan tampaknya Huang Fu Hongsheng bahkan lebih bersalah. Bangun. Hanya saja sekarang semua orang kuat di kamar dagang Zijin telah dibunuh oleh Ye Junlin. Perseteruan ini telah terjadi, dan masih belum ada ruang untuk bermanuver. Sekte Master, bagaimana kita membalasnya? Murong Kingsue mengalihkan pandangannya langsung ke Ye Junlin. Katakan saja pada mereka bahwa orang-orang itu telah dibunuh olehku. Ye Junlin berkata dengan acuh. Tak acuh, bagaimana dengan kamar dagang Zijin? Selama mereka berani datang untuk membalas dendam, aku akan membunuh mereka. Terasa sangat berat. Meskipun begitu, kamar dagang Zijin benar-benar raksasa. Bahkan kamar dagang Taiyi tidak dapat menandinginya, terutama dalam hal kekuatan. Lebih tepatnya, kamar dagang Zijin sendiri memulai dengan kekerasan, dan bahkan melakukan pembunuhan dan penipuan barang pada tahap awal pengembangan kamar tersebut. Namun seiring berkembangnya kamar dagang Zijin, mereka mulai melakukan bisnis yang benar. Justru karena reputasi jahat yang terakumulasi pada tahap awal, banyak pembudidaya biasa yang paling kejam dan berkuasa di reruntuhan Kunlun juga bergabung dengan kamar dagang Zijin. Terlebih lagi, kelompok orang ini bertambah dari hari ke hari seperti bola salju, dan telah menjadi komponen yang sangat penting dari kekuatan tempur kamar dagang Zijin. Secara khusus, cabang kota Wandao memiliki kekuatan luar biasa, dan kemampuan tempurnya termasuk yang terbaik di antara cabang utama kamar dagang Zijin. Tim yang dibunuh Ye Junlin sebelumnya mungkin hanya sepertiga dari tim kuat. Sekarang Ye Junlin langsung menggunakan jawaban yang provokatif, yang sangat tidak pantas. Tuan, selanjutnya Anda harus menempa senjata ajaib dan sepatu bot berjalan, dan berusaha untuk tidak diganggu oleh orang lain. Mengapa saya tidak menggunakan strategi stabilitas militer untuk menenangkan mereka terlebih dahulu, dan belum terlambat untuk mengatakannya kebenarannya setelah Anda menyelesaikan masalah sepele ini? Guru, bagaimana menurut Anda? Gongsun Yueying bertanya dengan hati-hati. Ye Junlin merenung sejenak dan akhirnya menyetujui lamaran Gongsun Yueying. Terima kasih atas izin Anda, Guru. Gongsun Yueying segera menaiki Yunzu dengan perangkat komunikasi di tangan. Perangkat ini hanya digunakan untuk menerima informasi, dan pengiriman informasi hanya dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Yunzu. Untungnya, Gongsun Yueying pernah menggunakan Yunzu sebelumnya, jadi tidak ada kendala dalam pengoperasiannya dan dia dapat membalas pesan tersebut dengan sangat lancar. Dia juga mengatakan bahwa situasi di Lembah Naga terkubur rumit dan terdapat banyak harta karun alam dan duniawi. Perlu waktu untuk kembali ke kamar dagang Zijin. Setelah kamar dagang emas ungu, yang awalnya berencana untuk aktif membentuk tim, menerima informasi tersebut, semua orang menghela nafas lega. Bahkan Huang Fu Hongsheng merasa dirinya terlalu sensitif. Dengan kekuatan tempur komprehensif dari tim yang dipimpin oleh Tetua Agung, bahkan jika mereka menghadapi sekte tersembunyi, mereka dapat mundur tanpa cedera. Adapun situasi khusus lembah pemakaman naga, dapat dimengerti,
Semua alam rahasia memiliki atribut yang begitu kompleks, sehingga dapat membiakkan banyak harta karun alam dan duniawi. Waktu yang dibutuhkan untuk menggali alam rahasia bisa berkisar dari bulan hingga tahun. Memikirkan hal ini, Huang Fu Hongsheng dan pejabat senior kamar dagang Zijin lainnya tidak terlalu memperhatikan dan menunggu sesepuh agung membawa kembali banyak harta surga dan bumi. Bersambung.